Ya, Bapak Ibu, hari ini saya membagikan firman Tuhan yang pasti sangat memberkati kita. Karena seperti sebelumnya seperti biasa kita deklarasikan firman Tuhan. Kita deklarasikan pengakuan iman kita. Katakan 1, 2, 3. Saya anak kesayangan Bapa. Saya anak yang paling dikasihi Tuhan. Saya adalah kebenaran Bapa dalam Yesus. Saya adalah anak iman kepada Yesus. Sekali lagi katakan, saya anak kesayangan Bapa. Saya anak yang paling dikasihi Tuhan. Saya adalah kebenaran Bapa dalam Yesus. Saya orang yang sudah dibenarkan karena imanku kepada Yesus. Katakan amin. Ya. Silakan duduk Bapak Ibu. Oh, sudah duduk. Oke, baik. Hari ini saya bagikan firman tuntunan Tuhan bagi gereja kita, ya, yang pasti sangat luar biasa. Amin. Sebentar, Bapak Ibu. Ya. Saya membagikan firman Tuhan hari ini dengan judul khotbah saya adalah terima berkatmu melalui res. Terima berkatmu melalui res. Apa itu res? Res itu artinya istirahat. Ya. Apa makna res? Res itu artinya lebih singkatnya dikatakan berserah seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah sering mendengar kata berserah. Aku berserah kepadamu, juru selamat aku berserah. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita menarik suatu pelajaran tentang kata berserah, ya, di dalam Alkitab itu, terutama dalam terjemahan aslinya, ya, atau dalam terjemahan bahasa Inggris juga, lebih banyak kepada merujuk kepada rest, kepada istirahat. Kalau orang rest istirahat itu berarti dia nggak bikin apa-apa lagi. Ya. Nah, dari mana kita bisa memahami memahami tentang rest adalah ketika Tuhan Yesus Kristus dia menyelesaikan pekerjaannya, ya. Selama 6 hari dia bekerja, hari pertama sampai hari ke-6. Kemudian di hari ke-7 dia rest. Kenapa dia rest? Karena memang tidak ada lagi yang harus dikerjakan, sudah selesai. Betul? Rest menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang harus dikerjakan dan sudah selesai. Nah, ketika dia sudah selesai, apa yang Tuhan lakukan? Dia menikmati hasil ciptaannya. Dia menikmati hasil karya yang dia buat. Dia ciptakan dengan tangannya sendiri. Diciptakan segambar dan serupa dengan dia. Nah, tidakkah Bapak Ibu Saudara juga memahami, mengerti bahwa sebetulnya di dalam kehidupan kita ini kita juga mengalami rest, di mana tidak ada lagi yang harus kita kerjakan untuk memperoleh keselamatan kita. Katakan amin. Tidak ada lagi yang harus kita kerjakan untuk memperoleh berkat-berkat kita. Tidak ada lagi yang harus kita kerjakan untuk memperoleh pembenaran atau kebenaran diri kita. Tidak ada lagi yang harus kita kerjakan untuk memperoleh kesembuhan kita. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan it's finished. Sudah selesai. Di kayu salib dia katakan sudah selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengar firman sudah selesai, kita sudah mendengar firman ini berkali-kali, tetapi seringkali, bahkan banyak kali orang Kristen tidak hidup di dalam pemahaman atau pengertian atau dalam sebuah kesadaran bahwa itu sudah selesai. Tetapi kita masih bergumul, berjuang dengan cara hidup kita. Kita berpikir bahwa kita memperoleh semuanya dengan kita harus struggle, bergumul, berjuang. Padahal semata-mata semuanya kita dapatkan, kita peroleh hanya by grace, only by grace. Hanya kasih karunia. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang by grace, berkata-kata only by grace, tetapi apakah kita betul-betul sungguh-sungguh hidup di dalam grace itu? Menyadari bahwa ada grace dalam kehidupan kita. Atau kita masih terus berjuang, bergumul dengan kekuatan kita. Nah, saya mau ngajak saudara untuk melihat firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Mazmur 127 ayat yang ke-1 sampai yang kedua. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Jarah Salomo. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kalau baca ayat ini Bapak Ibu sekalian, saya tuh hampir susah rasanya nggak menyanyi. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Terus apa lagi?
Jikalau bukan Tuhan menjaga hidupmu, sia-sialah usahamu tanpa seizin Tuhan. Oh, haleluya. Amin. Oke, suara Ken paling keras. Minggu depan jadi WL aja. Ken? Minggu depan jadi WL. Enggak, saya bercanda ya. Kalau jadi WL, Kaipur jadi ini, main drum, tukaran. Kamu WL, Kaipur jadi main drum, tukaran. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu, yuk coba saudara perhatikan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, kita berpikir Bapak Ibu, kita bisa membangun rumah kita. Ya kita bisa bangun. Ya, yang membangun rumah kita siapa? Tukang, betul. Iya. Cerdas Ipur, tukang kata Ipur. Ya Rahim, mau rumahmu siapa? Apamu? Tukang kan? Tukang, iya. Iya kan? Yang membangun bait suci Salomo siapa? Tukang juga. Ya. Jadi ingat tuh Pak Yogi ya, kalau tanya ada siapa yang membangun bait suci Salomo? Kamu teriak tukang gitu. Bukan Salomo yang membangunnya, tukang. Ya. Jadi kita berpikir Bapak Ibu, kita bisa membangun hidup kita, membangun rumah tangga kita, membangun karir kita, ya. Kita bisa berpikir kita bisa menjaga anak kita. Orang berpikir dia bisa bangun bisnisnya. Ya memang bisa saja engkau bisa bangun semuanya. Tapi firman Tuhan mengatakan sia-sia engkau membangunnya jikalau engkau tidak menyertakan Tuhan di dalam semuanya itu. Karena firman Tuhan di ayat yang berikutnya dikatakan, coba saudara lihat ayat yang kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi dia katakan tadi orang sudah bangun rumah, orang sudah mengawal kota, berjaga-jaga, sia-sia katanya pengawal berjaga-jaga. Jikalau bukan Tuhan yang mengawalnya, sia-sia orang membangun rumah. Jikalau bukan Tuhan yang membangunnya, sia-sia. Jadi jangan kita berpikir Bapak Ibu bahwa apa yang kita capai, apa yang kita raih hari ini itu karena upaya kita. Di situ engkau harus menyadari bahwa ada intervensi ilahi, ada campur tangan ilahi untuk membuat engkau sampai sejauh ini. Ya, ada campur tangan Tuhan yang membuat engkau sampai sejauh ini. Saudara lihat hidupmu, apakah hidupmu semakin menurun? Semakin meningkat. Ya, keuanganmu semakin bertambah. Rumahmu semakin banyak. Mobilmu juga bertambah-tambah. Motormu juga, uangmu, hidupmu, badanmu juga bertumbuh semakin besar. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke. Semuanya. Ya. Tapi perhatikan Bapak Ibu, apakah kerja keras usaha itu akan membuat kita berhasil? Bisa saja berhasil, karena ada juga pepatah ewe cangkal di non pangkal. Tetapi kita harus memahami, melihat di balik semuanya itu bahwa ada Tuhan menyertai itu semuanya. Amin. Karena ada orang di dunia sana yang juga bekerja tanpa percaya Yesus, tanpa hidup dalam kasih karunia, berhasil kok. Iya kan? Ada juga orang di luar sana. Berarti ada upaya manusia di dalam semuanya itu. Tetapi ketika kita hidup dalam Tuhan, kita harus menyertakan Tuhan di dalam setiap usaha dan upaya kita. Karena apa? Karena kita sudah terkonek dalam sebuah iman, kasih karunia Tuhan, memahami segala hidup kita ini diatur oleh Tuhan, bukan oleh karena manusia. Memang ada prinsip hukum tabur tuai dalam kehidupan ini. Tetapi ketika engkau hidup di dalam hukum tabur tuai yang berjalan berdasarkan koneksimu dengan Tuhan, hukum tabur tuai yang kau hidupi terkoneksi dengan Tuhan, itu akan membuat berkat-berkatmu terpelihara dan terjaga. Tidak akan menjadi sia-sia Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi hari ini perhatikan di ayat yang kedua, di situ, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Ada orang yang berusaha untuk bangun pagi-pagi, ya, bekerja sampai malam, sampai larut malam. Duduk sampai jauh malam dikatakan. Dan makan roti dengan bersusah payah. Dengan bekerja keras. Tetapi di ayat berikutnya, perhatikan. Sebab ia memberikannya.
Tuhan memberikannya kepada yang cintainya pada waktu tidur. Nah, kata tidur di sini adalah rest. Maknanya adalah rest, istirahat, berserah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu mereka berserah, pada waktu mereka rest, pada waktu mereka tidur. Nah, tetapi satu hal yang harus saudara perhatikan Bapak Ibu, ada kalimat yang sangat luar biasa yang harus saudara perhatikan. Saya harap ini jadi rema bagi saya. Dia katakan, Ia memberikannya kepada yang dicintainya. Sekarang pertanyaan saya, apakah engkau adalah orang yang dicintai Tuhan? Pastikan dirimu. Karena orang di dalam dunia ini banyak yang tidak menyadari bahwa dirinya tidak menyadari dirinya bahwa dia adalah orang yang dicintai Tuhan. Orang terlalu sadar akan penghukuman, orang terlalu sadar akan dosa, orang terlalu sadar akan kesalahan. Mereka tidak menyadari akan kasih Tuhan. Seharusnya kesadaran kita akan kasih dan cinta Tuhan. Nah, di pihak Tuhan, jangan ragukan cinta dan kasih Tuhan terhadap hidupmu, kepada hidupmu. Ya, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya. Jangan kau ragukan tentang cinta Tuhan kepada hidup saudara. Ya, tetapi yang bisa kita ragukan diri kita. Apakah kita adalah orang yang menyadari bahwa kita adalah orang yang dicintai? Ya, itu dia. Tuhan pasti mencintai kita. Karena firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah akan dunia ini. Artinya apa? Dia mengasihi dunia ini. Katakan amin. Berarti tidak dibatasi oleh apapun. Apakah dia suku apa, atau agama apa, atau apa. Tidak dibatasi oleh itu. Karena dia katakan, dia mengasihi dunia ini. Nah, jadi di pihak Tuhan, kasih Tuhan kepada kita tidak usah perlu diragukan lagi. Yang perlu dipertanyakan adalah, apakah kita menjadi orang yang begitu menyadari bahwa kita adalah orang yang dicintai dan dikasihi Tuhan. Amin. Nah, itu dia. Pastikan dirimu, saudara. Nah, karena kau memastikan dirimu adalah orang yang dicintai, maka firman Tuhan mengatakan bahwa Dia menyediakan untuk hidupmu pada waktu engkau rest, istirahat. Ya, nah, kasih karunia, kita mau melihat kapan kasih karunia itu pertama kali diberikan kepada manusia. Orang pertama kali yang menerima kasih karunia itu adalah Nuh. Kita lihat Kejadian 6 pasal 8. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Sudah? Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Katakan amin. Tetap 1, 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan. Apa itu arti nama Nuh? Nah, di sini kata rest itu juga dimulai. Kata Nuh, nama Nuh, ya. Dan juga kasih karunia juga di situ juga dimulai di situ. Orang yang menerima kasih karunia diucapkan di situ. Nah, kita mau lihat arti kata Nuh. Saya mau ngajak saudara cara mencari arti sebuah kata. Saudara arahkan handphone saudara ke Google, ke pencarian Google. Sudah? Ya, yang tadi pagi pasti gampang bisa ketik di situ kejadian, tulis saja kejadian. Ya. 6, tulis huruf 6, angka 6, kemudian tulis kata ayat, terus ketik lagi angka 8. Terus browsing, search. Sudah? Hah? Sudah dapat? Bisa? Nah, saudara lihat di situ ada Kejadian 6 ayat 8 dalam kurung versi paralel. Tutup kurung tampilan ayat. Sudah ada? Ada ya? Sudah dapat? Ya. Tampilan ya versi paralel. Yang tadi pagi tidak dengar bisa ikut. Saudara klik itu. Buka, itu Alkitab Sabda. Ya. Sudah dapat? Nah, itu ada
kotak-kotak warna merah ada 4 itu, ada tulisannya kuno, bahasa suku, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, di bawah kotak kuno itu ada ayat TBITL. Ya. Nah, di situ ada kalimatnya, tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Nah, kata Nuh itu nomor 05146 itu. Pencet itu. Sudah? Ya, 05146. Sudah dapat? Pak Ari? Sudah buka? Apa tulisannya? Noah. Artinya apa? Istirahat. Sudah Pak Yonggi? Nah, gitu caranya kalau mau cari arti kata dari Alkitab. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Jadi makna-makna kata-kata di Alkitab itu saudara temukan di situ. Bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya. Ini bahasa Ibrani. Nama Nuh itu adalah Noah. Yang berarti apa? Rest, istirahat. Ya. Jadi Nuh mendapat kasih karunia. Rest, sang rest ini mendapat kasih karunia. Orang yang rest, orang yang beristirahat, orang yang berserah adalah orang yang sangat mudah memperoleh kasih karunia. Amin. Karena apa? Karena dia tidak mengandalkan upaya dan kekuatannya. Ingat, di dalam prinsip hubungan kita dengan Tuhan, seorang di dalam kehidupan kita sebagai manusia, seorang anak ketika dia semakin dewasa, dia akan semakin terlepas ketergantungannya dari orang tuanya. Itu kehidupan prinsip dunia. Semakin anak ini bertumbuh dewasa, dia semakin terlepas ketergantungannya. Ya, betul? Ken, hari ini dia cuci pantatnya enggak lagi tergantung sama saya. Dia cuci pantat sendiri. Dulu waktu bayi, saya cuciin pantatnya, saya cebokin dia. Ya kan? Semakin bertumbuh dewasa. Dulu makan disuapin, hari ini enggak perlu disuapin. Makan sendiri aja. Betul? Tetapi sebaliknya di dalam Tuhan, semakin engkau bertumbuh dalam Tuhan, semakin dewasa dalam Tuhan, engkau seharusnya semakin bergantung kepada Tuhan. Amin. Orang Kristen yang tidak bergantung kepada Tuhan menunjukkan mereka adalah childish, kanak-kanakan. Tapi orang Kristen yang semakin dia bergantung, berharap, berserah, bersandar pada Tuhan menunjukkan kedewasaan kerohaniannya, kedewasaan kekristennya. Itu perbedaannya. Orang yang bertumbuh dalam iman, dalam kedewasaan di dalam Tuhan, semakin dia bergantung, berserah, bersandar, berharap hanya pada Tuhan. Artinya apa? Orang itu beriman. Orang beriman itu kan jauh daripada kekhawatiran, dari rasa takut. Tapi sebaliknya, orang yang tidak beriman, kurang beriman, hidupnya penuh dengan kegelisahan, hidupnya penuh dengan ketakutan, hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Itu orang yang hidup di dalam hidup di dalam kurang iman. Tapi ketika orang bertumbuh dalam iman, semakin dewasa dalam iman, semakin dia bergantung berserah pada Tuhan. Dan dia percaya, oh Tuhan, Engkau akan sediakan bagi saya. Katakan amin. Amin. Nah jadi itu Bapak Ibu. Ibrani 4 ayat 11. Kita lihat Ibrani 4 ayat 11. Jadi Bapak Ibu ya, sebelum kita baca Ibrani 4, kita saat ini adalah dalam masa doa puasa yang digalakan oleh BFA selama 17 hari yang dimulai dari 31 kemarin sampai tanggal 17 pagi, tanggal 17 jam 7 pagi. Kita mulai puasa kita jam 4 sore, ini sudah mulai puasa ini, jam 4 sore sampai jam 7 pagi. Ya. Jam 8 pagi, enggak apa-apa lah. Pokoknya ini Pak Agung berubah-ubah. Itu tulisan jam 7 lagi, jam 7 pagi lagi, ya. Ya. Kemarin 16 jam, sekarang 15 jam lagi, dia bilang. Ya kalau saudara mau 16 jam juga gak apa-apa, puji Tuhan. Saya juga kadang-kadang bisa sampai 16 jam, sampai jam 8 pagi. Ya, jadi amin Bapak Ibu. Nah jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita berpuasa seperti itu. Dan kalau bertanya gimana Pak, kalau saya telat mulainya jam 5, gak apa-apa, mundur aja jadi jam 8. Kalau saya mulai makan terakhirnya jam 6 sore, ya makan aja nanti pagi jam 9 pagi. Ya kan? Saya makannya jam 7 Pak, ya makannya 10, terus saya mundur aja 1 jam lagi. Ya, sampai sore lagi gitu kan. Makanya saya jam 12 malam Pak ya gitu kan. Terakhir. Ya besok pagi, besok sore lagi kamu baru makan. Gitu aja. Pokoknya prinsipnya 15 jam. Ya berpuasa selama 15 jam. Nah, tapi alangkah asiknya kalau saudara bisa mentaati, mengikuti jam yang sudah ditentukan. Supaya kita mengatur diri kita. Nah, seperti itu. Ibrani 4 ayat 11. Di masa-masa doa puasa ini kita membutuhkan rest. Ya, rest ini sangat berguna karena ada hubungannya dengan doa puasa kita. Ayat Ibrani 4 ayat 11. 1, 2, 3. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu.
Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Perhatikan, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk dalam perhentian itu. Apa arti kata perhentian itu? Rest. Jadi orang Israel, mereka tidak memahami tentang masa perhentian. Mereka jatuh dengan ketidaktaatan, dan firman Tuhan mengatakan jangan seorang pun jatuh karena mengikuti ketidaktaatan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, yang dimana mereka tidak benar-benar berserah mengikuti Tuhan, masuk dalam tempat perhentian yang sudah Tuhan sediakan, yaitu apa? Keselamatan. Tuhan Yesus mengatakan selesai. Tempat perhentian itu artinya apa? Sudah selesai. Mereka tidak mau masuk ke tempat itu. Karena apa? Karena mereka tidak percaya akan itu. Mereka tidak percaya akan penebusan Yesus. Mereka tidak percaya akan keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Mereka tidak percaya akan penyelesaian yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi hidup mereka. Tidak percaya. Makanya firman Tuhan mengatakan, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam tempat perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Karena mereka tidak taat. Dan mereka jatuh karena mereka tidak mempercayai akan rest itu sendiri. Akan penyelesaian yang sudah Tuhan berikan pada kita. Di mana di ayat ini dikatakan itu adalah tempat perhentian, kata firman Tuhan. Katakan amin. Nah, di saat-saat ini mari kita banyak-banyak berserah dengan cara apa? Berdoa dalam berbahasa roh. Ya, speak in tongue, berdoa dalam Roh Kudus. Karena apa? Disitulah kita berserah. Ketika kita tidak bisa bikin apa-apa lagi. Coba saudara, waktu saya bagikan tentang bahasa roh kan, tentang bahasa roh. Saudara berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di mana saudara tidak bisa lagi berdoa apa yang harus kau doakan. Nah, disitulah kita berbahasa roh, disitulah kita rest. Tuhan, aku menyerahkan padamu. Speak in tongue, berdoa dalam bahasa roh. Untuk apa? Untuk menyerahkan semua pergumulan hidupmu, apa yang ada dalam hatimu, kegelisahan, kegundah-gulanan, atau pencobaan-pencobaan yang kau alami. Bapak Ibu Saudara sekalian, disitulah kita rest, berserah kepada Tuhan. Ketika kita mulai berdoa dalam roh atau berdoa dalam bahasa roh. Berdoa dalam bahasa roh, firman Tuhan mengatakan membangun diri sendiri. Membangun itu artinya dalam bahasa Yunaninya oikodomio, yang berarti apa? Membangun yang rusak, memperbaiki yang rusak, membangun kembali itu artinya. Jadi ketika kita mulai berdoa rest, berbahasa roh, apa yang terjadi? Akan memperbaiki, membangun diri kita, bagian-bagian tubuh kita yang rusak, sel-sel tubuh kita yang rusak. Ada penyakit, sakit penyakit, memperbaiki hidup kita, menyembuhkan tubuh kita. Ketika kita mulai berserah, berdoa dalam bahasa roh, karena itu membangun, memperbaiki diri kita. Katakan amin. Nah, kita lihat di dalam Matius 11 ayat 28. Kita mau lihat ayat ini. Sebelum ayat 25, Matius 11 ayat 25. Matius 11 ayat 25. Yuk sama-sama kita baca. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, saudara perhatikan kata orang kecil di sini. Orang kecil di sini bukan berbicara tentang, ya tidak hanya berbicara tentang seorang anak kecil. Tetapi dia lebih merujuk kepada sifat karakter anak kecil. Oke, engkau nyatakan kepada orang kecil. Kalau dalam bahasa Inggrisnya terjemahan King James kalau nggak salah babes, baby, ya kita sering kali babes, panggil orang babes, ya, ya, hi babes, ya. Sayang, ya. Atau bayi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini tidak hanya merujuk kepada seorang anak kecil, tetapi sifat, karakter, perilaku anak kecil. Dalam satu bagian. Nah, apa yang saya maksud perilaku anak kecil dalam satu bagian adalah anak kecil itu adalah orang yang tidak memusingkan segala sesuatu dalam hidupnya. Betul? Dia nggak memusingkannya. Karena apa? Karena semua sudah disediakan oleh orang tuanya. Kenapa dia tidak perlu memusingkannya? Dan dia tidak perlu memikirkannya. Karena semuanya sudah tersedia. Betul? Tetapi orang tua memusingkan semuanya.
Saking pusingnya, Bapak Ibu saudara sekalian, orang tua apa yang terjadi mereka stres. Betul? Pusing dengan pekerjaannya. Bagaimana cari makan, bagaimana cari uang, stres mereka. Saudara pernah lihat anak-anakmu? Si siapa namanya yang bungsu? Shine, lupa. Waktu kecil mungkin sekarang agak dewasa ya. Waktu umur 3, 4, 5 tahun bilang, "Papa, mama, aku stres." Tidak pernah. Enggak kita temukan anak-anak bilang aku stres. Betul? Karena mereka tidak memusingkan hidupnya. Tetapi kita semakin dia bertumbuh dewasa, mereka bisa katakan saya stres. Kayak sering stres aku. Banyak sekali. Apalagi Jeb. Sekarang bukan lagi stres namanya, hektik. Bahasanya, ya kan? Hektik. Hektik ya? Ya hektik. Apa ya hektik? Hah? Apa? Ribet. Ya, hektik, stres. Ya, banyak yang dikerjakan. Sibuk. Ngurus ini. Saya dengar si JF lagi ospek di Surabaya, temani mamanya. Hektik, betul-betul hektik. Disuruh-suruh. Salah sendiri salah sendiri membuat dirimu diketahui orang banyak bisanya gitu loh. Saya Bapak Ibu dulu waktu diklat PIM 4. Ya, diklat PIM 4. Waktu pemilihan ketua kelas. Saya diam, 1000 bahasa. Karena saya tahu saya berpotensi dipilih jadi ketua kelas. Ketua angkatan. Diam saya. Mereka pilih ini. Ada aja ya sebut nama saya. Irwanto katanya. Udahlah dipilihlah ini nama. Diajukanlah 3 orang. Saya, Ibu Nike Kamanto, siapa satu lagi ya? Yosepto kalau salah. Siapa teman saya itu? Pilih. Polling. Tulis. Bukan tulis saja, angkat tangan. Siapa yang pilih Bu Nike, angkat tangan. Siapa yang pilih Yosepto, angkat tangan. Yosepto atau siapa ya? Atau Toto atau itu saya lupa. Siapa yang pilih Irwanto? Banyak sekali. Ya ampun, aku sudah diam-diam, gak mau banyak omong, gak mau banyak tanya, gak mau banyak ini. Tetap aja orang pilih saya jadi ketua angkatan. Aduh, Bapak Ibu. Ya kan? Jadi memang kelihatan gitu orang yang bisa memimpin. Ini banyak 40-an orang. Kenapa harus pilih saya? Banyak yang lain gitu kan. Buktinya mereka yang dulu satu angkatan sama saya yang tidak dipilih di ketua angkatan, mereka jadi kepala dinas hari sekarang. Saya jadi staf aja. Padahal saya yang lebih layak di kepala dinas dari mereka. Iya kan? Terbaik saya. Iya, diklat diklat di 4 itu. Lulus terbaik, saya paling tinggi nilai saya. Tapi teman-teman yang biasa-biasa aja di kepala dinas hari ini. Ya puji Tuhan lah, berkat mereka. Saya memang harus memotivasi orang aja. Ya. Ya ada itu beberapa teman-teman saya satu angkatan yang sudah sekretaris, kepala bidang, kepala dinas malah ada. Ya, nggak apa-apa. Kita bersyukur saja. Baik Bapak Ibu, lanjut. Ya, sampai mana tadi? Ini, apa anak kecil. Jadi anak kecil tidak memusingkan dirinya Bapak Ibu, betul? Mereka nggak stres. Nah itulah maksudnya sikap kita, hidup kita seperti anak kecil yang tidak memusingkan diri kita. Tidak memusingkan keadaan kita, tidak memusingkan hari-hari kita, tidak memusingkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena sudah tersedia. Anak-anak sudah tersedia segala kebutuhan yang diberikan oleh orang tuanya. Makanan, pekerjaan, sekolah mereka bayar kuliah, bayar sekolah, kemudian kebutuhan sehari-hari apapun, semuanya sudah disediakan. Nah, seperti itulah juga kita di dalam Tuhan. Kita harus menyadari bahwa segala sesuatunya sudah tersedia. Katakan amin. Firman Tuhan kepada kita menyampaikan bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatunya bagi orang yang dicintainya pada waktu tidur. Katakan amin. Amin. Roma 5 ayat 20. Kita mau lihat Roma 5 ayat 20. Sudah? Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau ajak saudara untuk melihat ini nanti. Kita mau lihat, sebelum saya lanjut ke sini,
Kita coba lihat di dalam ayat 28 Matius 11 tadi. Sudah? Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, ayat 29, 1, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini ya, ajakan Yesus, ayat 30-nya lagi. Belum, satu lagi. 1, 2, 3, ayat 30. Sebab kuk yang kupasang, ya. 1, 2, 3. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi Bapak Ibu, ajakan Tuhan Yesus yang sangat terkenal ini sering dianggap sebagai ajakan bagi orang-orang yang mempunyai masalah hidup yang berat. Ya. Dan saat kita datang kepada Yesus, kita membawa semua beban hidup kita. Yesus akan membantu menyelesaikan semua sehingga beban kita hilang. Hal ini tidak sepenuhnya salah. Betul, ya, bahwa Tuhan Yesus memang datang untuk membawa kelegaan bagi kita. Tetapi satu hal pemahaman yang harus saudara pahami, background, latar belakang daripada ayat ini diucapkan Yesus adalah sebenarnya dia berbicara kepada bangsa Yahudi pada konteksnya itu, yang mereka di mana notabene-nya mereka berada di bawah hukum Taurat. Oke. Mereka berada di bawah hukum Taurat. Itu yang membuat Yesus Kristus mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa? Karena mereka tuh lesu berbeban berat, bukan lesu berbeban berat oleh karena hidup mereka, tetapi mereka lesu berbeban berat karena mereka dituntut oleh hukum Taurat untuk melakukan hukum itu secara sempurna. Kalau mereka tidak melakukan secara sempurna, maka mereka tidak diselamatkan. Itu membuat mereka stres, itu membuat mereka frustasi, Bapak Ibu. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, masih ada orang Kristen yang masih hidup dalam perjanjian yang lama yang berdasarkan hukum ini. Mereka hidup dengan kesadaran bahwa apa yang mereka butuhkan seperti keuangan, kesehatan, terobosan hidup, pemulihan adalah sesuatu yang harus diusahakan dengan usaha mereka sendiri. Dengan kekuatan sendiri mereka berbuat baik, dengan kekuatan sendiri mereka bekerja keras dari pagi sampai malam. Bahkan beranggapan dengan melayani di gereja mereka bisa mendapatkan apa yang mereka perlukan. Akibatnya Bapak Ibu, orang-orang yang seperti ini mereka mengalami kekecewaan, mereka akan mengalami putus asa, lelah, capek, berbeban berat karena mereka tidak memahami esensi hidup dalam kasih karunia. Itu dia yang harus saudara pahami. Nah, jadi ayat ini memang betul, ya tidak salah juga untuk konteks letih lesu beban berat datang pada Tuhan. Tapi satu hal yang harus saudara pahami, letih lesu beban berat kita itu bukan oleh capeknya hidup ini, tetapi oleh karena tuntutan hukum Taurat yang menuntut hidup mereka. Nah, tadi dikatakan dalam kembali ke Roma tadi, ya. Di Roma pasal yang ke-5 tadi, ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Begini, maksudnya begini, jikalau hukum itu cuma ada 5, berarti, Bapak Ibu, berarti jikalau dia cuma ada 5, potensi hukum yang kita langgar cuma ada 5. Oke? Tetapi kira-kira kalau hukum itu ada 5, kira-kira mudah nggak melakukannya semuanya? Mudah aja kan? Betul kan? Apalagi hukum-hukumnya yang biasa-biasa, misalnya jangan mencuri gitu kan, mudah aja nggak mencuri. Tapi tetap susah juga kalau kategorinya mencuri itu. Contohnya kayak kami dulu, kayak kami kuliah dulu zaman dulu. Kami kan kuliah, saya kan tinggal di asrama. Di asrama itu kan banyak anak-anak Palangkaraya semuanya. Dan jadi kami itu kalau mandi kan biasanya sama-sama. Jadi gayung mandi kami itu setiap orang tuh punya gayung mandi sendiri-sendiri. Jadi bawa ke WC itu bawa gayung mandi, di dalamnya ada odol, ada sikat, ada sabun, ada sampo apa-apa gitu ya. Ya. Karena ketinggalan mungkin di dalam situ kan, saya mandi misalnya. Ada punya teman, waduh sampo nih nggak ada sampo, ya udah pakai aja ini punya teman.
Itu pasti terjadi. Nah, menurut pemahaman saya itu juga salah satu bagian daripada mencuri. Ya kan? Ada juga yang pinjam buku-buku rohani nggak kembali, makanya istilahkan dulu pencuri-pencuri rohani. Karena yang dipinjam adalah buku-buku rohani. Ya, nggak kembali sampai hari ini. Ya nggak apa-apa, blessing. Nah, agak susah juga satu hal itu. Tapi adalah, misalnya hukumnya yang muda-muda atau apa, ya ibaratnya gini, potensi untuk kita tidak melanggar daripada hukum itu besar, tidak melanggar, karena cuma 5. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, yang harus saudara tahu hari ini, harus saudara tahu, hukum Taurat, hukum di Gunung Sinai itu yang Tuhan tulis kepada Musa itu cuma 10. Cuma 10. Betul? Di dua loh batu. Tetapi jangan salah. Dari 10 ini dijabarkan, di breakdown, diturunkan menjadi 613 peraturan orang-orang Yahudi. Itulah yang membuat mereka karena stres. Karena kata mencuri itu cuma jangan mencuri. Mencuri itu kan banyak maknanya kayak tadi itu. Ya kan? Kamu bisa pakai sabun orang, kamu mencuri. Pinjam buku orang nggak kasih tahu, pinjam aja nggak kebalikan, mencuri. Banyak pola-polanya, ya kan? Banyak pola-polanya. Ya, kita ini kerja juga mencuri waktu kerja. Ya kan? Seharusnya jam 1 udah datang, jam 3, setengah 4 mau absen baru datang. Ya kan? Nah, coba kalau seandainya itu hukum Taurat diterapkan, waduh mati semua kita Bapak Ibu. Karena itu kita melanggar itu, melanggar hukum Taurat, mencuri waktu. Ya kan? Untuk bersyukurlah ada kasih karunia. Satu bagian seperti itu. Tapi satu bagian yang lain juga kita harus tetap hidup dalam satu keteraturan dan ketertiban sesuai dengan aturan yang sudah diberlakukan di tempat dunia kerja kita. Amin Bapak Ibu. Nah, karena di 613 peraturan begitu banyaknya, maka akan sulit orang Israel mentaatinya, dan hal itu diberikan untuk menunjukkan, justru hal itu diberikan Tuhan untuk menunjukkan bahwa kita itu tidak bisa melakukannya. Dan disitulah kita membutuhkan grace, kasih karunia. Sudah paham maksud saya? Amin. Nah itulah, jadi letih lesu berbeban berat itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang orang yang stres menghadapi hukum aturan yang sangat susah untuk dilakukan. Seperti anak saya Jeb, wah dia stres. Kenapa? Banyak sekali permintaan-permintaan yang diminta. Lagi satu hari, sepanjang hari di kampus, nanti malam ada tugasnya nggak mudah-mudah. Untung ada mamahnya yang ngerjakannya. Iya, dikerjain oleh mamanya. Tinggal PA, ma bikin ini, kerjakan, tulis apa-apa semuanya. Selesai. Nggak tahu tuh anak-anak yang nggak ada orang tuanya bisa apa enggak tuh. Maka katanya bisa nggak lulus itu, bisa ngulang lagi tahun depan. Aduh, mengerikan. Ya, ayat 29. Yuk, ayat 29 di Matius tadi. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah, lembut, dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Ayat ini sering kali kita dengar Bapak Ibu, betul? Sering banget kita dengar. Ya, jadi saudara harus pahami bahwa esensi hidup dalam perjanjian yang baru berdasarkan kasih karunia. Ya, kita harus hidup dengan kesadaran penyediaan yang sudah Tuhan berikan pada kita. Saudara perhatikan, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 20-nya, 30-nya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Firman Tuhan mengatakan, belajarlah padaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi belajar dari Tuhan. Dia lemah lembut, dia rendah hati. Pikulah kuk. Kuk itu apa? Kuk itu kayu yang dipasangkan pada 2 ekor lembu atau sapi atau kerbau untuk membajak. Kuk kayu. Ya biasanya itu dipasangkan pada 2 ekor kerbau atau sapi. Yang satunya senior, satunya junior. Senior itu mengajar yang junior. Nah jadi bagaimana caranya? Nah sampai dia juga menjadi senior nantinya untuk mengajar lagi junior yang berikutnya. Ya, itu artinya. Nah siapa yang seniornya? Tuhan. Yang junior itu siapa? Kita. Jadi kata Tuhan, pikurlah bersama-sama dengan aku kuk ini, maka engkau akan ringan. Kenapa?
Karena yang bersama engkau memikulnya, menanggungnya adalah Tuhan. Yang menciptakan segala sesuatu, yang menjadikan alam bumi ini, langit dan alam semesta ini. Apa enggak ringan beban hidupmu kalau ada Tuhan yang bersama engkau? Betul? Iya kan? Nah, jadi saudara perhatikan bahwa belajar pada Tuhan. Makanya saya katakan esensi hidup dalam perjanjian yang baru berdasarkan kasih karunia adalah kita harus hidup dengan kesadaran penyediaan. Hidup dalam kesadaran penyediaan yang sudah Tuhan berikan pada kita. Seperti seorang anak tadi. Mereka sadar ada penyediaan daripada orang tuanya setiap hari. Mereka nggak perlu pusing, nggak perlu stres dalam hidupnya. Amin, Bapak Ibu. Hidup di bawah kasih karunia bukanlah mengupayakan berkat keuangan. Bukan mengupayakan. Ya. Bukan mengupayakan kesembuhan, bukan mengupayakan pemulihan dengan usaha kita sendiri, tetapi menyadarkan diri kita bahwa berkat-berkat itu sudah ada di atas kepala kita. Katakan amin. Sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh karena karya Yesus yang mati di kayu salib, yang sempurna sudah dikerjakannya bagi kita. Katakan amin. Jadi orang yang menyadari esensi kasih karunia akan menerima kemenangan, Bapak Ibu. Ya, engkau pasti menang. Dan engkau akan mengalami kesembuhan dari Tuhan. Ya. Kenapa? Karena kita percaya jika keselamatan, perhatikan. Kenapa saya katakan ada kemenangan, ada kesembuhan? Karena apa? Karena kita percaya jika keselamatan yang merupakan berkat terbesar, ya. Kita perhatikan Bapak Ibu, ya. Orang yang menyadari esensi kasih karunia akan menerima kemenangan. Betul? Akan menerima kemenangan dan kesembuhan dari Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya jika keselamatan yang merupakan berkat terbesar sudah diberikan kepada kita, apalagi berkat-berkat yang lainnya. Saudara jangan berpikir bahwa keselamatan itu sesuatu yang mudah, itu sesuatu yang susah. Berat bagi Tuhan untuk melakukannya. Kenapa? Karena untuk memberikan keselamatan, dia harus mati di kayu salib. Dan itu berat. Nah, yang terberat aja dia lakukan untuk hidupmu dan untuk hidup saya, apalagi yang berkat-berkat lainnya. Jikalau anaknya saja tidak dia sayangkan, di dalam Roma 8 ayat 32 kalau nggak salah. Jikalau anaknya saja tidak disayangkan, coba buka Roma 8 ayat 32. Apalagi berkat-berkat yang lain dia akan berikan kepada kita. Dia akan kasih buat kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Jadi saudara perhatikan, Bapak Ibu, berkat yang terbesar diberikan kepada kita. Maka hidup kita hidup di bawah under grace. Mana dia? Roma 8 ayat 32. Belum dapat. Nah, coba nih baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Amin. Anaknya yang dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, anaknya jadi diberikan kepada kita, diserahkannya bagi kita semua. Anak yang dikasih, yang disayangnya diberikan, apalagi yang ecek-eceknya. Berkat-berkat kesembuhan, pemulihan. Makanya itu Bapak Ibu, kita harus hidup dalam under grace. Katakan, aku hidup under grace. Kesehatanku under grace. Keuanganku under grace. Masa depanku under grace. Pekerjaanku under grace. Pelayananku under grace. Dalam nama Yesus. Amin. Jadi sebutkan semuanya. Apa yang kamu sebutkan under grace? Sebutkan semuanya. Hidup di bawah under grace. Bagaimana hidup di bawah under grace? Itu seperti orang yang hidup, yang menikmati air terjun yang jatuh dari atas. Menimpa dia, mengenai dia. Kita tinggal duduk saja di bawah air terjun itu, kita menerima curahan air terjun, aliran air terjun yang jatuh ke atas dan kita menerimanya. Jatuh, menerima kita, membasahi diri kita. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, halo, amin. Jadi orang yang belajar dari Yesus akan memperoleh kedamaian dan ketenangan. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari kita menghadapi banyak masalah. Betul, ada masalah ya. Karena apa? Karena Yesus mempunyai gaya hidup rest. Maka dalam kitab Ibrani tadi 11 ayat 4 ayat 11 tadi dikatakan bahwa satu-satunya usaha yang harus kita lakukan adalah berusaha masuk ke dalam tempat perhentian itu. Tempat kita rest. Amin. Apa artinya rest? Artinya apa? Percaya semua yang kita perlukan sudah Tuhan sediakan. Amin. Karena kita telah mendapat anugerah kebenaran.
karena penebusan Yesus. Itu rest. Percaya, sadar, menyadari bahwa Tuhan sediakan. Tuhan sediakan lebih dari yang kupinta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang salibnya, tanda Dia sediakan bagiku. Jadi ketika lihat salib, itu tanda penyediaan Tuhan. Amin. Jadi salib bukan untuk musir zombie, bukan musir untuk Dracula, tapi salib engkau melihat Tuhan sediakan saya. Amin. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Amin ya. Jadi rest artinya percaya semua yang kita perlukan sudah Tuhan sediakan karena kita telah mendapat anugerah kebenaran karena penebusan Yesus. Jadi tidak ada yang dapat kita sombongkan Bapak Ibu. Keberhasilan, kesembuhan, berkat keuangan, semuanya hanyalah terjadi oleh karena kasih karunia. Katakan amin. Amin. Tutup dengan ayat terakhir. Lukas 2 ayat 52. Masih ada waktu. Lukas 2 ayat 52. Bapak Ibu, ini ayat terakhir. Katakan puji Tuhan. Yo, Lukas 2 ayat 52. Tadi pagi saya tidak bagikan ayat ini. Tadi pagi saya tidak bagikan ayat ini. Makanya agak lama nyarinya karena nggak ada tadi pagi ayatnya. Lukas 2 ayat 52. Sudah? 52. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Perhatikan, Yesus bertambah besar dan makin mendapat apa? Kasih karunia dari Allah. Bertambah besar dan dia mendapatkan dikasih oleh Allah. Mendapatkan apa? Mendapatkan kasih karunia. Firman Tuhan mengatakan tadi, jika di mana dosa bertambah, maka kasih karunia bertambah. Hal ini tidak berlaku bagi Yesus. Karena apa? Karena Yesus adalah sang kasih karunia itu sendiri. Amin. Itu tidak berlaku bagi Yesus. Karena Yesus tidak berbuat dosa. Tetapi Yesus, kenapa dia mendapatkan kasih karunia yang bertambah-tambah? Karena dia adalah sang kasih karunia itu sendiri. Karena apa? Karena dia hidup di dalam rest. Saudara melihat berkali-kali dalam ayat Alkitab di mana dia menyerahkan kepada Bapa. Ya, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Dia berserah, rest, menyerahkan semuanya. Maka disitulah mujizat yang terjadi. Saudara Bapak Ibu, mujizat terbesar yang pernah terjadi di muka bumi ini adalah kematian Yesus di kayu salib. Itu dia, mujizat terbesar. Karena apa? Dampaknya begitu dahsyat, menyelamatkan hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus berkati. Amin.